بلغ الشيخ علي بن عبد الله المجل ماقسم السران عبدان العميل البنجري وخصوصا لروحي الأستاذ العظام على المتقين العارف بالله الشيخ مولانا أبو محمد آمين بدري وإلى حوضة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم وجميع علومه في الدارين آمين. إذا أراد الله به خيرا بصر الله بعيوب نفسه أو كما قال. Apabila menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan seseorang menjadi baik, basarallahu bi'uyubi nafsihi, niscaya Allah membukakan seluruh keaiban-keaiban dirinya dengan mengetahui atau tahu aib-aib diri kita atau aib-aib kesalahan kita, maka berarti kita adalah orang yang bakal dikehendaki Allah Ta'ala menjadi baik. Dan untuk mengetahui aib-aib diri kita, untuk mengetahui kejelekan-kejelekan diri kita, itu kita tidak bisa dengan berpikir atau sesuatu berpandangan dengan mata zahir kita. Untuk mengetahui aib-aib diri kita, keburukan-keburukan diri kita itu adalah dari ilmu agama kita. Dengan menuntut ilmu, maka aib-aib kita akan terbuka. Dengan menggali ilmu, maka aib-aib kita itu terbuka. Semakin banyak ilmu nang digali, maka semakin banyak aib-aib kita nang keluar, nang timbul. Maka dari aib itulah kita memperbaiki dan belajar untuk benar, sehingga kita menjadi orang yang baik. Makanya hadis itu tadi, apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan hambanya itu dengan baik, niscaya Allah membukakan segala aib dirinya. Ada yang mengatakan orang yang dikehendaki, apabila menghendaki Allah Ta'ala akan orang itu menjadi baik, maksudnya nanti akan menjadi husnul khotimah, bagus. Husnul khotimah, bagus. Maka dia menuntut ilmu dan dia tahu kejelekan-kejelekan dan aib-aib dirinya. Karena dari sumber ilmu itu tadi, dari hadis, dari Al-Quran, bahkan dari pitutur-pitutur ulama, di situ akan nampak kesalahan-kesalahan kita. Banyak, Bu, kesalahan-kesalahan kita, kejelekan-kejelekan kita, kekurangan-kekurangan kita, keaiban-keaiban di dalam diri kita, dalam hidup kita ini banyak. Dan kita tidak sadar itu, dan kita tidak tahu itu. Bahwasanya selama ini yang kita langkah, selama ini yang kita jalankan, selama ini yang kita lakukan, ternyata itu adalah sesuatu yang tidak baik dan buruk, bahkan jahat. Nah, itu adalah sesuatu aib dalam diri kita. Maka apabila kita di dalam aib, maka tidak terangkat dan tidak mulia derajat kita. Berusaha, bekerja, atau istilahnya berbuat apapun, nah itu kalau kita tidak mengenal dari sisi agama, hukum-hukum agama maksudnya, maka itu banyak kesalahan-kesalahan kita.
Apa saja yang kita lakukan, provisi kehidupan dalam hidup ini, kalau kita tidak mengetahui hukum, isinya provisi yang kita jalani itu, maka banyak kesalahan-kesalahan, keaiban-keaiban kita tadi. Maka dengan menuntut ilmu, sehingga aib itu terbuka dan kesalahan itu terbuka. Misalnya kita pula bahuma nyawa, padahal ada hukum-hukum dalam menyawah itu yang sudah diatur oleh hukum agama kita. Nah, kalau di dalam fikih ada mukhabarah, ada dengan muzara'ah. Mukhabarah dengan muzara'ah itu. Biasanya begini nggih. Nang istilahnya itu merupakan tersalah bagi kita. Misalnya sampian punya bibit atau punya padi punya padi dan yang satu punya padi lokal, yang satu punya yang satu punya lokal. Nah, jadi yang ini membutuhkan lokal, yang lokal ini dia membutuhkan lalu itu tadi dihurufkan, ditukar. Padahal sama, yang ini satu kaleng, yang lokal ini satu kaleng. Nah kan dengan lokal beda harganya. Yang misalnya 50, yang lokal 70. Nah maka yang ini menerima lokal, yang lokal menerima Jadi yang lokal ini menerima tambahan, yang ini menambah. Kan begitu. Supaya nilainya ini kan 70 dengan 50. Nah itu secara hukum tidak boleh yang demikian itu. Jadinya ribawi bil fudul. Okay. Ribawi bil fudul. Kenapa? Karena itu tadi ada berlebihannya itu tadi. Nah di mapa ini supaya kita kada tersalah dan kada menjadi istilahnya haram hukumnya itu tadi di dalam memiliki benda atau apalagi dimakan. Itu tadi, apalagi dimakan. Supaya itu tidak tersalah dan tidak haram hukumnya. Nah, jadi yang punya padi ini harus dijual dulu, diakatkan. Nah, aku jual banih lawan ikam, satu kaleng harganya 50.000. Ya terima duit gitu. Dan aku jual banih lokalnya 70.000 begitu. Nah jadi itu sistemnya jual beli, tidak dengan tukar dan tambah. Nah jadi yang punya kada tahun yang itu jadinya riba bil fudul. Nah itu adalah sesuatu yang aib dalam diri kita, karena itulah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam hukum agama. Jadi harus diakatkan jual beli supaya ada tidak menambah dan lebihan itu tadi. Lah dia ini kan wajar. Punya padi hendak punya padi lokal, sedangkan isinya punya padi itu hanya 50.000. Maka dia hal-hal yang wajar, istilahnya membeli banih lokal 70.000 itu tadi. Dengan membeli, tidak dengan berhuruf gitu. Tidak dengan berhuruf gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita kada menuntut ilmunya, maka itu tadi istilahnya haram di dalam hukum agama kita. Dan itulah sesuatu aib yang selama ini kita lakukan, atau yang pernah kita kerjakan, atau yang pernah kita istilahnya laksanakan di dalam berjual beli atau istilahnya menyawah itu tadi. Walhasil karena kita ini istilahnya hidup di dunia ini, bukan hanya isinya pengusaha yang pedagang yang melakukan interaksi jual beli. Kita nang bahuma nang ini nang kada berjualan, kada berdagang, kada bertoko, itu juga di dalam hidupnya pasti ada melakukan interaksi jual beli. Nang jelas pada ketika kita membeli kebutuhan rumah tangga kita atau kebutuhan hidup kita. Nah pada ketika kita membeli itu,
Nah, maka namanya kita termasuk berdagang. Dan ada kita saatnya menjual barang kita, hasil tani kita atau hasil pekerjaan kita atau hasil daripada istilahnya budidaya kita atau apa. Nah, itu jadi berdagang kita. Tidak ada di dunia ini yang tidak melakukan bai'un atau istilahnya jual beli, at-tijarah, berdagang. Nah, maka dari itu harus tahu, terutama belajar masalah tentang hukum-hukum jual beli itu tadi. Hukum-hukum jual beli. Kan banyak nah itu. Dan ada juara di antaranya gula beras sekilo, iwak sekilo. Beras sekilo, iwak sekilo. Nang bajualan nang ini orangnya kada tahu dipikih misalnya. Nang kita ini kada tahu dipikih juga. Maka itu dimakanan. Nggih kada sah jual belinya. Nggih kada sah jual belinya. Inya jual beli itu ada 3. 1 nang membeli, 2 nang menjuali, 3 barang nang dijual. Nah, untuk mensahkan itu tadi dengan akad, sigot, lafat, jual beli. Kalau bahasa Arabnya bi'tu, ishtara itu. Kalau bahasa kita ulun jual lah, ulun tukar. Kalau bahasa Jawanya kulusati atau nang satu tumbas. Nah, dengan begitu maka benda yang dijual belikan itu tadi sah, halal dan dimakan itu. Kalau nang itu tadi beras sekilo, iwak sekilo, terus karena isinya tidak sama harganya, andai kata sama juga, kan tidak bisa, harus dia lakukan akad jual belinya dulu itu. Nah, jadi kalau kurang tuntut kita masalah fikih, nggih, dalam muamalah, maka banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang salah, dan itulah merupakan aib dalam hidup kita dan merupakan salah. Sesuatu yang menjadi dosa itulah aib. Dan apabila Allah hendak menghendaki kita menjadi orang yang baik, maka Allah bukakan aib-aib itu tadi. Dan kita aib itu tadi dari ilmu yang kita tuntut, baik dari Al-Quran, dari hadis, atau dari kitab-kitab ijma ulama yang menyatakan hukum sah dan batal, halal dan haramnya. Dan itu sangat aib di dalam hidup kita. Itu baik tidak hanya di dunia, di akhirat pun juga menjadi keaiban lawan kita. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang berdosa hingga mendapat malu di akhirat, disiksa dan dilihat oleh umat mulai zaman Nabi Adam sampai umat terakhir menyaksikan itu. Nah, kita alhamdulillah pula ini mengaji kitab Sabilal Muhtadin ini, mutalaah gitu. Ini nanti ada di dalam ini bicara masalah jual beli juga. Ya istilahnya muamalah kita, pekerjaan kita ini. Ada di sini nanti kalau sudah tamat hingga sampai kitab masalah, yaitu tentang jual beli tadi, atau dinamakan Kitabul Buyu', tentang jual beli. Kalau ini tadi kan kita membaca yang sudah, yaitu tentang masalah bersuci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Ada kalanya melalui berwudu dan ada kalanya dengan mandi. Cuman yang kemarin kita belajar menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas atau menanggalkan najis dengan beristinja dan alat-alat beristinja, barang-barang beristinjanya. Sudah kemarin kita Dan itu sangat penting benar, Bu. Sangat penting benar itu. Apalagi misalnya kalau kita punya penyakit atau disebut dengan perempuan istihadah namanya. Nah, kalau orang istihadah ini tidak bisa seperti orang yang biasa. Istilahnya kalau mau sembahyang itu dia wajib mengambil air wudu sesudah masuk waktu sholat. Kalau belum waktu sholat, dia tidak diperbolehkan mengambil air wudunya tadi, karena sesuatunya itu bisa keluar najis. Kalau
itu kan khusus perempuan. Kalau laki-laki bawazir. Nah, bawazir ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Bawazir, bahasa Arab, penyakit bawazir. Nah, itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Bawazir itu kalau bahasanya kita apanya apa? Bola. Bahasa Banjarnya itu keluar jubur. Keluar jubur. Ambien kalalah. Nah, orang ambien itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Nah, kalaunya orang yang mengalami seperti itu, maka dia wajib beristinja dan wajib berwudu, mengambil air sembahyang ketika anak sembahyang sesudah masuk waktu. Dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi itu. Kalaunya kita tidak tahu caranya dan bagaimana membersihkannya, akhirnya kita bernajis seumuran begitu. Maka apa yang kita lakukan, terutama sembahyang yang 5 waktu itu, akan mengalami yaitu tidak sah. Talabul ilmi talibur rahmati. Talibul ilmi ruknul islami wa yu'ta ajrahu ma'an nabiyina. Bermula menuntut ilmu, talibur rahmati, yaitu menuntut rahmat. Talibul ilmi, bermula menuntut ilmu, ruknul islami, yaitu adalah termasuk rukun Islam. Wa yu'ta ajrahu, dan diberi pahalanya, ma'an nabiyina, serta para nabi-nabi. Ini pula keistimewaan, keabdolan kita menuntut ilmu. Baik istilahnya ilmunya itu fikih maupun istilahnya tauhid atau tasawuf. Tapi ketiga-tiganya itu jangan tidak dituntut semasa hidup. Ketiga-tiganya itu jangan tidak dituntut di masa hidup. Kalau di masa hidup dia tidak menuntut fikih, maka pekerjaannya itu yakin tidak sah. Yakin tidak sah. Kalau semasa hidupnya dia tidak menuntut ilmu tauhid, maka dikhawatirkan dan bisa membawa kepada kemusyrikan. Lagi hidup, lebih-lebih hendak sakaratul maut, dikhawatirkan, yaitu musyrik, menyekutukan Tuhan karena tidak mengaji ilmu tauhid atau tidak bertauhid itu. Kalau tidak menuntut ilmu tasawuf, nah itu baik lawan manusia, baik lawan Allah Ta'ala, lebih-lebih kepada orang-orang soleh, orang-orang wali, itu dia khawatirkan akan su'ul adab. Artinya kada bagus, kurang adab begitu. Kurang bagus, kurang adab, atau kurang santun toto kromonya. Karena kita ini kan hidup baik istilahnya dengan manusia maupun dengan Allah atau dengan Rasul, ada adab-adab kita. Ada adab-adab kita. Kayak sembahyang. Nah itu, Bu. Fikihnya kita harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan harus terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Itu fikihnya. Terus secara tauhidnya, nah hati kita jangan ada yang lain. Mulai Allahu Akbar hingga salam. Terus tasawufnya anggota zahirnya, nah itu tenang dan tidak istilahnya berbingkok-bingkok dan tidak istilahnya berkelakuan yang tidak sopan. Kita di hadapan manusia aja sudah khudu, malu dan sopan, apalagi di hadapan Allah Ta'ala. Kalaunya laki-laki sembahyang, bukan isinya bukan sesuatu sunnah, cuman adat. Kalau di Arab adatnya tuh boleh pakai gamis, bejubah.
sopan santun, tata krama, adab orang Arab itu begamis dan bersurban, berjubah. Adat kita orang timur, kita ini timur ke Asia kah? Timur ke, ulun kada paham gitu nah. Cuma adat kita di Indonesia kita nggih. Adat kita di Indonesia khususnya nang di bumi Borneo Kalimantan nang ini, nah nang itu bae besarung laki-laki. Babaju talok belanga, bakopiah. Kopiah. Amun adat tradisi orang kita Indonesia, kopiahnya kopiah Haji Iming. Nang hirang. Jadi babaju batalok belanga, nah itu ngarannya beadab. Beakhlak, betasawuf ngarannya nang itu sembahyangnya tadi. Amun lebih bagus lagi tapih putih, baju putih, kopiah putih. Nah itu lebih bagus lagi adabnya. Karena nang putih itu adalah nang paling disukai Nabi. Nang putih itu adalah nang paling disukai Nabi. Sakada-kadanya yaitu baju tangan panjang. Apalagi baju nang isinya apa ini baju kiyama, betapih lalu berkopiah. Nah itu ngarannya boy beradab, berakhlak, bertasawuf. Fikihnya mulai dari istinja sampai wudunya hingga kepada takbiratul ihram dan salam. Nah itu terpenuhi rukun dan syaratnya fikihnya. Adapun tauhidnya itu tadi tidak ada sejak Allahu Akbar sampai salam yang pertama ke kanan, jangan ada yang lain daripada mengingat Allah di dalam isinya itu. Nah maka itu sembahyang orang yang bertauhid kita. Terus tasawufnya, nah itu dalam keadaan sopan, baik pakaian maupun kelakuan sembahyang. Baik pakaian maupun kelakuan sembahyang. Nah apabila bagus, rapi, bersih, indah, bagus pakaiannya, nah itu beradab namanya, berakhlak dan bertasawuf. Mohon maaf nggih, mohon maaf nih misalnya kayak ini nah. Nah bagus-bagus, anak sampai dirapiakan dulu tapih ini, anak sembahyang. Kalau palong ini nah dilurusakan nang ini nah, jangan tagincak. Ini apa? Anak sekilan tagincanya. Itu jangan tagincak, lurus kene nah, baju dirapiakan. Terus berdiri betul pulangan. Pakaian ini indah, rapi dan bagus, itu namanya bertasawuf, berakhlak. Itu. Terus pulangan adabnya nang awak nih, adab anggota Allahu Akbar. Jangan kalahin-lain. Ke situ aja di mana dahi kita mandak sujud, di situ aja. Jangan nang tinggal sana, tinggal sini. Nah itu sudahnya nang isinya anggota tangan nang ini mandak kayak gini lah. Ada nang Allahu Akbar jaran. Nah, bagus-bagus. Itu ngarannya beradab, berakhlak, bertasawuf sembahyangnya itu tadi. Semuanya itu dengan ilmu nang itu, artinya dengan belajar. Cakabatis juga bujur-bujur, semuaan kan kita disuruh menghadap kiblat. Semuaan menghadap kiblat, jangan kayak gini. Allah. Kemana ini hadapnya nang ini? Nah, itu semuaan kayak caka duduk dinti juga kan ini harus menghadap kiblat. Nah, ini. Menghadap kiblat. Ini kada duduknya. Walaupun boleh andai kata kayak gini pun boleh. Tapi kan adabnya kurang bagus. Andai kata isinya begini pun boleh. Boleh. Nggih. At-tahiyatul mubarakatuh. Boleh. Cuman adabnya nggih kurang adab itu. Kurang adab. Talibul ilmi, talibur rahmati. Orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang menuntut rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya pula rahmat Allah Subhanahu wa taala nang ini
kadang turun begitu saja lawan kita. Dari hadis ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak turun begitu saja dari Allah ke kita. Tapi rahmat Allah taala ini perlu dituntut. Orang yang menuntut rahmat adalah orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi kalau orang kada menuntut ilmu, maka inya buai kada menuntut rahmat. Dan apabila tidak menuntut rahmat, maka tidak dapat rahmat. Apabila tidak dapat rahmat, ngalihat sudah kada dapat rahmat. Lawanan daripada rahmat itu adalah ajab. Inya kan inya segala dua. Bila kada rahmat, ajab. Arti ajab itu bukan berarti kita dipukuli Allah Ta'ala, ditampiling, ditampar, ditinjak oleh Allah Ta'ala. Kada. Arti istilahnya nang lain pada rahmat tadi, banyak yang menyakitkan di perasaan, di batin, bahkan di tubuh kita. Maka ini boleh menggiring. Batang tubuh ini boleh menggiring. Menggiring apa? Menggiring nang di sini. Apabila nang di sini banyak dapat rahmatnya, maka banyak sehatnya nang di sini. Bila banyak sehatnya nang di sini, sehat juga nang ini boleh. Seluruh batang tubuh ini sehat. Pian namanya kada percayalah, pian makan kencang benar. Tapi hati pian sakit benar. Kada jadi awak boleh nang dimakannya itu. Nggih kada jadi daging. Seserba kurus. Kenapa? Karena hati tadi sakit. Dan hati sakit itu ngarannya bukan rahmat. Ujar Nabi kan di dalam daging, di dalam tubuh kamu ada segumpal daging. Maka apabila segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh batang tubuh nang ini. Dan apabila nang segumpal daging itu sakit, kada bagus, maka sakit dan tidak baguslah seluruh batang tubuh ini. Perhatikan ujar Nabi, nang segumpal daging itu adalah hati. Bila hati kita sakit, bila hati kita kada baik, maka batang tubuh kita ini pun terumpat-umpat juga berpenyakit. Nah, supaya hati nang itu tadi istilahnya menjadi baik, yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu tadi mencarinya, mendapatinya itu dengan menuntut ilmu. Ini sesuai istilahnya nang kita memaham di hadis di sini. Talibul ilmi, talibur rahmati, bermula menuntut ilmu, yaitu adalah menuntut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nyaman bolehlah kalau misalnya di kampung kita ini rahmat kehidupannya. Selalu tercurah rahmat Allah Ta'ala dalam hidup. Di kampung kita, di negeri kita, di halaman kita, di dalam rumah kita, lebih-lebih di dalam jiwa kita, rahmat Allah Ta'ala itu tadi. Nyaman buat hidup. Nyaman. Kada dapat bala, kada dapat bencana, dan tidak dapat sesuatu nang menyakitkan. Itu rahmat. Tapi amun sebaliknya, laknat atau istilahnya adab nang turun lawan kita, nah itu ya Allah, nggih. Sadih benar kita hidup. Bisa juga yang hadis ini dipaham, semakin banyak orang yang menuntut ilmu, semakin banyak rahmatnya nang turun. Semakin banyak orang yang menuntut ilmu, semakin banyak rahmatnya nang turun. Bila banyak rahmatnya nang turun, maka nyaman. Nyaman. Tapi bila banyak laknatnya nang turun, banyak juga ajabnya nang turun. seminggu sekali
sebulan sekali, atau istilahnya mbah kadang mungkin kita kada kawa nang seminggu sekali, nang sebulan sekali itu. Dan tidak selamanya kada seumurannya kita ini nang sibuk aja. Kadang mungkin ada waktu-waktunya. Apalagi nang kayak kita hidup di terusan gini, Bu. Banyak santainya. Ini nah pian-pian bertahan santai semuaan kalau nih. Santai semuaan. Sudah tanam, memupuk kada urusan pian gitu. Menyamprot kada urusan pian. Sampai wah ini memanen pun kada urusan pian. Jadi banyak ada waktu kita ada waktu. Hanya saja nafsu kita aja lagi mau kadanya dibawa menuntut ilmu, mau kadanya istilahnya dididik dalam menuntut ilmu nafsu kita nang ini. Ulun boy rancakna sering benar setiap istilahnya ada undangan baca manakib kah, atau undangan sarwan nang mengisi yasinan kah, atau nang misalnya pada ketika mengisi acara kah, sering buat mengoyak. Amunnya kita kada sempat menuntut ilmu di masa hidup, betapa sayang ruginya. Khususnya kita di sini nggih, sayang benar pian. Nggih sayang benar. Napa yo? Kesempatan ada, modal ada. Kesempatan awak masih sehat, kesempatan istilahnya alat ada, kesempatan modal ada. Andai kata dimakan setahun kada habis hasil nang kita berusaha nang itu. Nah kalaunya itu kada sempat dan kada kawa digunakan itu tadi, ya Allah betapa ruginya nggih. Sayang pian, sayang, rugi, sayang benar. Sayang bang. Masalahnya amunnya meninggal dunia atau disebut dengan wafat, itu boy yang dicari tadi kada dibawa. Kan ulun sering benar itu toh. Ini nang nyata aja nang mbah nih. Han kada ada lagi kalau sini di muka sini. Di bawah sidin lah nang 4 hektar kali maka di sana. Kada kala. Nang rumah tuh nah. Kada di bawah sidin. Nang di bawah sidin bola waktu ke Jawa Wali Songo. Itu di bawah sidin enggak? Waktu ke Jawa Wali Songo. Tapi sidin sebelum nang di sini kan ke Wali Songo sudah sidin berjalan jar. Sidin berjalan. Ke Wali Songo itu berjalan. Berjalan. Sidin berkisah. Anulun. Ke Madura berjalan pian. Ke Madura berjalan. Batum nang ini. Nah nang itu nang di bawah sidin. Dan nang di bawah sidin juga kada sebulan sekali, cuma sidin ada. Terkadang berapa bulan, cuman sidin ada. Nang ke rumah berduaan, mutalaah. Masalah nang di dalam nang ini. Nah, nang di bawah sidin juga, nang di bawah sidin nih, nang di bawah mbah nih. Nang di bawah sidin, yaitu adalah tarikat Naqsabandiyah. Lawan tarikat Qadariyah. Jadi nang di bawah mbah ini, tarikat Naqsabandiyah lawan Qadariyah. Nang dari ulun dari Guru Makmun sampai kepada Syekh Maulana Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan, yaitu nang 7 laksa. Nang di bawah sidin. Nang 7 laksa. Nah, dah la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nang 7 laksa, so nang di bawah sidin. Rumah nang gandarang itu kada di bawah sidin. Nang hanya ini sidin nukar sepeda motor kada di bawah sidin. Nang di bawah sidin nang ka Jawa 9 wali. Tapi sebelum itu sidin sudah. Nang
ka Basirih, ka Sakumpul, ka hulu sungai. Itu nang di Bosidin. Tarikat Naksabandiyah, Tarikat Qadariyah, zikir 7 laksa, itu nang di bawah sidin. Dan itu semuanya adalah di masa hidup dan di masa sehat, di masa ada modal, kawa menuntutnya itu tadi. Nah, amunnya kada sempat itu sayang pian bah, betapa sayangnya. Kita sudah uyuh, sakit, amunnya kada sempat itu lebih uyuh, lebih sakit pian. Apalagi jelas-jelas man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir daripada perkataan ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tidak bisa buai. Yamutul mar'u ala ma asya'alaih, mati seseorang itu tergantung di masa hidupnya. Kalau masa hidupnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, karena akhirnya pun demikian. Apa nang dilazimi lagi hidup. Amunnya kada kita lazim menuntut ilmu kah, lazim bersalawat kah, itu. Sayang pian. Nggih sayang. Sayang tadi, Bang. Kayak kula-kula, kayak keluarga juana. Sayang. Amannya mati keluarga, ulun 4 juga dapat warisnya. Kita doakan mudahan lakas mati ya Allah. Jadi dapat warisnya. Amunnya kawa, amunnya bagus saja didoakan lakas mati. Napa? Jadi tak kurang dosanya. Mbak mau didoakan misalnya panjang, mudahan panjang umur, tapi gawennya maksiat, kasihan. Amunnya didoakan misalnya lakas mati. Nah, di mana rahmatnya, dosanya kada banyak. Itu. Tapi didoakan panjang umur dan amal nang baik didoakan. Nah, diantaranya di bulan, maka ini pian menuntut ilmu ini rahmatnya sampai mati. Talabul ilmi, talibur rahmati. Bermula menuntut ilmu adalah orang nang menuntut rahmat. Pian orang nang mati dalam menuntut ilmu nang ini, Masya Allah bu. Di mana rahmat nang nyata adalah dia termasuk orang nang mati syahid. Apabila syahid itu sudah. Dia luar biasa. Luar biasa bilanya mati syahid. Apalagi syahid menuntut ilmu. Talibul ilmi ruknul islami. Bermula menuntut ilmu itu adalah ruknul islami, rukun Islam. Kalau rukun Islam ada berapa, Bu? Ada 5. 1, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, nang itu bae asyhadu alla ilaha illallah itu panjang menuntutnya hingga sampai menjelang akhir hayat hidup kita. Nang asyhadu alla ilaha illallah itu panjang menuntutnya sampai kepada akhir hayat hidup kita. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah ketauhidan. Berapa? 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. 1 yang harus. Dan yang 41 ini terbahagi kepada 4. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, maknawiyah. Nang nafsiyah 1 terbagi kepada 4 itu. Terus pulangan asyhadu an la ilaha illallah itu ada 9. 4 sidik, tablik, patanah ama. Nah, nang itu.
8 ditambah 1 yang harus. Maka jumlahnya 50. Jumlahnya 50. Setelah itu lalu imbas syahadat, rukun Islam apa? Nah, sembahyang itu lawas bae menuntutnya. Kadang sehari 2, bahkan istilahnya seumuran menuntut sembahyang itu tadi. Karena sembahyang itu selama hayat kita masih hidup, kita diwajibkan sembahyang. Dan wajib menuntut ilmunya. Mulai dari beristinja hingga rukun sembahyangnya. Nah itu. Setelah itu puasa. Harus mengetahui sah dan batal syarat-syarat puasa, wajib puasa. Dan setelah itu zakat, minimal zakatnya itulah zakat fitrah. Dan di situ ada syarat dan ada rukunnya. Nah, lebih-lebih untuk kesempurnaannya itu adalah rukun haji, dan itu juga tidak sebentar menuntutnya tadi. Wa yu'ta, dan diberi ajrahu pahalanya ma'an nabina, serta nabi. Artinya orang-orang yang menuntut ilmu ini Allah memberi pahala, Allah memberi isinya balasan, kedudukannya itu sama beserta lawan nabi. Tak kumpul lawan nabi. Maka sepaling nikmat dan sepaling mulia makam kedudukan itu adalah bersama dengan nabi-nabi. Hanya orang-orang yang menuntut ilmu lah yang bisa menduduki kedudukan beserta para nabi-nabi di dalam surga. Nah, nang ini kan termasuk rahmat juga nang dari awal tadi. Rahmat kita menuntut ilmu dikumpulkan lawan para nabi-nabi. Ya itu pang mumpung lagi sihat bu, mumpung lagi sihat. Dan mumpung istilahnya masih kawa. Cuman kalau sudah kada kawa lagi, tidak ada penyesalan nang disesali. Lawan kada ada gunanya juga sesalnya itu. Situ aja dulu pula. Kita kitab sebutingnya Pelangan Sabila Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na wa iyyakum wa jami' ulumihi fid dharaini amin. Halaman 106. Bermula makna janabat pada logat yaitu bu'dun, artinya jauh, dan maknanya pada syara. Arti junub itu pada logat bahasa maknanya bu'dun, jauh. Arti jauh nang itu ada yang mengatakan di dalam satu kitab, seseorang yang junub bukan orang yang berhadas. Seseorang yang junub bukan orang yang berhadas kecil, berhadas besar. Itu malaikat kada mau mendekat. Malaikat rahmat. Selama orang itu masih junub, malaikat rahmat tidak mendekat kepada orang itu tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan bu'dun, jauh itu tadi. Dan maknanya pada syara amrun maknawiyun yaqumu bil badani yamna'u sihhatan nahwas salati haitsu li amrin khosin. Artinya janabat itu suatu pekerjaan yang maknawi yang berdiri ia pada sekalian badan
menegahkannya akan sah umpama sembahyang. Sekira-kira tiada ada murakhus. Oh, ana ulangilah. Dan maknanya pada syara amrun maknawiyun yaqumu bil badani yamna'u sihhata nahwi sholati haitsu la murahhisa. Itu baik. Artinya janabat itu sesuatu pekerjaan yang maknawi, yang berdiri ia pada sekalian badan, menegahkannya akan sah. Umpama sembahyang sekira-kira tidak ada murakhas untuk keringanan. Tidak ada keringanan. Kalau pang istilahnya ada keringanan dengan yang lain. Tidak bisa itu. Dan mencegah daripada sah sembahyang, termasuk yaitu amal-amal yang sunat-sunat, sekali sembahyang sunat misalnya, itu juga termasuk tidak sah. Maka janabat itu hasil ia bagi orang yang hidup, yang berbuat atau yang diperbuat, sebab masuk khasyafah zakar yang wadih, yang berhubung atau yang bercerai, atau pada khasyafah daripada yang terpotong khasyafahnya. Nah, jadi orang junub itu hasil ia bagi orang yang hidup. Kalau orang yang mati tidak ada istilah junub. Orang yang mati. Dan itu hasil daripada perbuatan atau diperbuat. Hasil daripada perbuatan atau diperbuat. Nanti di bawah ada kesalahan pembicaraan. Walhasil junub itu boy terjadi kepada orang yang hidup. Ada kalanya dengan perbuatan inya, ada kalanya diperbuat. Sebab masuk khasyafah. Khasyafah ini adalah kemaluan laki-laki. Itu khasyafah. Yang wadih, yang jelas. Berhubung atau yang bercerai. Artinya yang melekat, yang menyatu di tubuh, atau yang sudah lepas, misalnya terpotong, atau istilahnya yang bercerai, atau kadar khasyafah daripada yang terpotong khasyafahnya, atau yang dijadikan dengan tiada berkhasyafah ke dalam farad gitu. Yang wadih kubul atau dubur. Kubul dan dubur itu adalah sesuatu kemaluan yang di belakang dan yang di muka. Nah, dalam itu apabila masuk kepada sesuatu yang dari khasyafah seorang laki-laki tadi, maka itu namanya junub. Dan apabila junub maka melarang, mencegah daripada sahnya sembahyang. Maka sembahyang ini adalah merupakan sesuatu yang wajib. Atau farad mayit, atau farad binatang. Dan jikalau farad ikan lagi tiada, keingini lagi tiada inzal. Arti inzal itu keluar mani, begitu. Nanti ada definisinya itu, Bu. Lagi tiada intishar zakar, lagi dengan tiada qasad. Walaupun istilahnya tidak bermaksud begitu. Nah, amun tidak bermaksud kan ada kalanya isinya diperbuat, atau isinya mudinya kan dipaksa, bahasanunya itu. Dan tiada ikhtiar, pilihan, lagi dengan berlapik yang tebal sekalipun. Karena sabda Nabi SAW,
idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil, rawahu Muslimun. Artinya ini definisi orang junub, Bu. Atau istilahnya takrif orang yang junub. Seperti ini. Artinya apabila bertemu dua khitan itu maksudnya sesunatan. Maka sanya wajib mandi, dan jika tiada inzal sekalipun. Inzal itu keluar mani, Bu. Inzal itu keluar mani. Sekalipun tiada inzal keluar mani, maka wajib mandi. Telah meriwayatkan akan dia oleh Imam Muslim. Nah ini pula kalau dilihat dari hadis di sini, idza taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila bertemu dua sesunatan maka wajib mandi. Berarti menurut hadis di sini bini-bini pun wajib bersunat. Kalau hukum Nabi kita kan khitan ini sunat. Tapi kalau hukum syariat Nabi Ibrahim, khitan itu hukumnya wajib. Jadi kalau menurut dikutip dari hadis di sini, maka tidak hanya laki-laki, bini-bini pun wajib dan sunnah muakkad bersunat, berkhitan itu. Karena hadis ini di situ. Jadi apabila bertemu dua sunatan tadi maka wajib. Sekalipun tidak keluar air mani inzal maka wajib mandi. Nah dalam hal ini kan kemungkinan nang kita istilahnya jauh daripada ulama dari pengajian bahari, nah mungkin memaham hanya saja laki-laki aja nang bersunat, padahal bini-bini pun juga bersunat. Itu. Maka murad dikehendaki daripada bertemu dua khitan itu berbetulan keduanya bukan bersentuh, karena khitan perempuan itu di atas tempat masuk dzakar. Maka tiada berbetulan dua khitan itu melainkan dengan menggalibkan. Artinya menggalibkan sekalian khasyafah ke dalam farad. Farad itu kemaluan perempuan. Tiada setengahnya, maka tiada hasil junub dengan memasukkan setengah khasyafahnya. Jikalau serta yang terbanyak daripada zakar sekalipun, seperti dibelah dua zakarnya. Nah inilah fikih Datuk Kalampayan ini luar biasa. Detail. Menurut kisah, riwayat, sejarah Datuk Kalampayan dan kitab Sabilul Muhtadin ini, bukan hanya istilahnya bumi Borneo Kalimantan, bukan hanya di Indonesia, sampai Asia. Itu rujukan fikih atau istilahnya pekerjaan zahirnya itu sampai ke Asia. Orang memperpegangi dan merujuk kepada kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang Datuk Kalampayan ini. Karena bicara hukumnya itu sangat rinci dan sangat dalam. Begitu, sangat rinci dan sangat dalam. Sampai-sampai kan di sini membicarakan jikalau serta yang terbanyak daripada zakar sekalipun, seperti dibelah dua zakarnya, sampai ada pembicaraan kayak itu hukumnya, maka dimasukkannya sekalian yang sebelah. Tetapi jika dimasukkannya pula sebelah yang tinggal kemudian daripada yang pertama, dan jikalau pada farad yang lain sekalipun, hasillah baginya itu janabah, junub, hasil daripada junub, maka itu sidin wajib mandi.
Cuman di sini pula ini bicara sebab-sebab junubnya. Kalau istilahnya bicara mandinya belum lagi. Bicara mandinya belum. Kan ada 5 yang mewajibkan mandi. Di antaranya itu adalah yang orang yang junub, orang yang istilahnya berhadas besar tadi. Definisi junub yaitu adalah bertemu 2 kekhitanan tadi. Dan demikian lagi tiada hasil janabat dengan memasukkan pada hasyapah serta maujud hasyapahnya. Seperti dilipat jakarnya, maka dimasukkan setengah sekedar daripadanya. Nah itu kada hasil daripada junub. Karena istilahnya tidak bertemu khitanan 2 khitan itu tadi. Bermula yang dikehendaki dengan kadar hasyapah pada orang yang terpotong hasyapahnya, yaitu kadar hasyapah dirinya jua. Dan jika maksud hasyapah itu nggih, ini kemaluan bagi laki-laki. Dan menurut kadar hasyapahnya si laki-laki itu masing-masing. Dan apabila itu bertemu daripada khitanan itu tadi, maka wajib mandi dan wajib mandi. Bermula yang dikehendaki dengan kadar hasyapah pada orang yang terpotong hasyapahnya, yaitu kadar hasyapah dirinya jua. Dan jikalau panjang hasyapahnya lampau daripada adat sekalipun. Dan yang dikehendaki dengan kadar orang yang dijadikan dengan tiada hasyapah, yaitu kadar hasyapah yang aghar, yang aghar, itulah yang aghar, artinya yang kebiasaan. Bagi yang kebanyakan seumpama zakar itu, artinya menurut kebiasaan. Dan demikian lagi pada zakar binatang, maka yaitu dibilangkan kadar yang ada nisbahnya kepada zakarnya. Seperti nisbah hasyapah aghar, kebiasaan maksudnya, bagi zakar manusia yang aghar kepada zakarnya. Ini keringkasannya, kesimpulannya begitu sudah Bu. Artinya junub itu sebabnya adalah bertemu 2 khitan. Selebih daripada itu kita baca cepat aja. Kita baca cepat itu. Dan tiada kebilangan memakai ukuran pada zakar binatang. Karena jika dibilangkan memakai ukuran daripadanya, niscaya lazimlah atasnya ketiadaan wajib mandi dengan masuk sekalian zakar binatang. Nah, ini artinya yang dimaksud dengan khasyapah itu adalah ukuran khasyapah manusia, bukan ukuran khasyapah zakar binatang seperti sapi, unta dan kerbau dan yang lainnya begitu. Yang tiada ia menyamai ia akan zakar manusia agra, dan yaitu amat jauh. Syahdan, keluar daripada kata yang hidup itu orang yang mati, maka tiada hasil bagi mayit itu janabat. Dan tiada diulangi mandinya apabila dimasukkan khasyapah ke dalam kubulnya atau duburnya. Nah, jadi orang yang sudah wafat, orang yang sudah mati itu tidak termasuk junub. Jadi orang yang junub itu adalah orang yang hidup begitu. Atau dimasukkan zakarnya ke dalam faraj. Ini ada pemandian, nggih. Ulun kada sebut nggih. Ulun kada menyebut istilahnya nama orangnya. Nama orangnya. Dan itu oleh karena
pertanyaan atau sesuatu dari keluarga atau istilahnya berhubungan dengan keluarga. Nah terus ujar pamandian nang ini guru jar kayak apa mandinya 2 kali kah kayak apakah? Artinya kan 1 mandi jenazah, 2 mandi jenabat. Karena seseorang yang meninggal ini tadi dalam keadaan junub belum mandi. Dalam keadaan junub belum mandi. Ada di antara pemandian. Dan yang memandikan ininya kada tahu juga itu. Kada tahu hukumnya itu tadi. Nah, mandi 2 kali kah atau 2 kali niat atau kayak apa kajinya kayak itu. Nah, jadi mandi jenazah sudah termasuk sudah mandi junub. Lawan nang mati itu tadi dia kan ada hukum junub. Begitu, tidak hukum janabat. Tidak hukum janabat. Nang ini amunnya kita kada menuntut kan kada tahu. Kada tahu kisah nang ini. Inilah yang disebut dengan ilmu. Inilah yang disebut dengan ilmu. Nang kayak tadi itu cakanya kita kada menuntut kada tahu juga bahwasanya bini-bini itu adalah kalau menurut syariat Nabi kita sunat muakkadah yaitu berkhitan, bersunat. Kalau di zaman Nabi kita Ibrahim, khitan itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Jadi bila kada bersunat, berdosa. Kalau istilahnya Nabi kita Nabi Ibrahim, kalau Nabi kita Nabi Muhammad bila kada bersunat kada apa-apa. Cuman apabila sampai mandinya itu tidak sah, berdosa. Bila mandinya kada sah, berdosa hukumnya. Karena khitan itu tadi, orang yang kada berkhitan itu ada daging yang tertutup daripada kulit. Maka tidak sampai air ke sana. Lalu tidak membuat sah mandinya itu tadi. Nah jadi amun nang isanya bersunat tadi, sunat saja. Amunnya kada bersunat, kada berdosa. Cuman pada ketika istilahnya janabat atau isinya kalau perempuan haid dan nifas atau isinya wiladah, pada ketika mandi tadi, ada istilahnya daging yang tidak sampai air ke sana, maka tidak sah mandinya hingga berdosa hukumnya. Hingga berdosa hukumnya. Kada kewajibanlah kada menuntut ilmunya. Masalahnya innamal a'malu binniyati. Hanya saja sah amal itu dengan niatnya. Oke. Terus kalau orang beramal sesuatu dan inya tanpa ilmu, maka inya sekalipun benar pekerjaannya, kada sah juga itu karena tidak ada ilmunya. Gitu. Dan tiada wajib had sebab mawatak mayit perempuan, dan tiada wajib had hukum sebab mawatak mayit perempuan, dan tiada wajib mahar seperti tiada wajib diat sebab memotong tangannya. Ini umpamanya kiasan daripada hukum yang junub mandi tadi. Hukum yang orang yang janabat tadi kiasannya seperti itu. Tetapi binasa dengan dia ibarat tetapi binasa dengan dia ibadahnya. Nah itu tadi ibadahnya yang binasa. Kalau isinya hukum hadnya tadi kada wajib. Cuman ibadahnya yang binasa. Artinya kada sah. Ibadat amunnya nang wajib habis yang berdosa kita. Dan wajib dengan dia kafarat pada puasa dan haji. Dan seperti dipertambatkan wajib mandi itu dengan memasukkan khasyafah. Dipertambatkan pula dengan dia wajib had. Artinya hukum itu. Dan wajib mahar dan iddah. Dan hasil tahallul dan haram
dan haram riba, itulah. Dan yang lain daripada itu pada segala hukum yang tanggal dan keluar dengan kata yang wadih itu khunsya. Khunsya itu maksudnya boy tidak jelas. Tidak jelas statusnya itu perempuan atau laki-laki. Khunsya namanya itu. Khunsya muskil, maka tiada wajib atasnya mandi dengan sebab memasukkan khasyafahnya ke dalam kubul atau dubul seseorang, atau sebab dimasukkan khasyafah orang yang lain pada kubulnya karena ada ihtimalkan lebihnya, melainkan apabila berhimpun keduanya seperti bahwasanya memasukkan seseorang laki-laki akan khasyafahnya ke dalam paratnya dan memasukkan ia akan khasyafahnya ke dalam paratnya perempuan atau ke dalam diri laki-laki, maka hasil janabat khunsya muskil itu. Nah, misalnya kayak ini nggih. Khunsya muskil ini dia punya khunsya muskil, kelamin dua. Nah, apabila istilahnya inya memasukkan dalam paratnya sendiri, nah maka itunya kada wajib, kada junub. Tapi bila memasukkan jenis kelaminnya itu kepada orang lain, maka wajiblah ia mandi. Wajiblah ia mandi junub tadi. Sampai ada nangka itu masalah. Karena ada di antara manusia hamba Allah yang dijadikan Allah ini nang khunsya muskil. Artinya khunsya muskil itu punya jenis kelamin dua. Itu. Dengan yakin karena bahwasanya ia jima akan seorang lagi dijima orang akan dia. Nah, itu tadi yang memasukkan khasyafah ke orang lain tadi itu namanya hasil dengan jima namanya. Maka bila jima maka hukumnya jenabat dan lalu mandi. Bermula zakar yang zaidah, situ jadulah. Bermula zakar zaidah artinya ini lebihan begitu. Mungkin situ jadilah. Nah, pada intinya nang kita simpulkan hari ini, satu sebab junub yaitu adalah bertemu dua khitan. Dua yaitu dengan sebab memasukkan salah satu daripada farad kubul dan dubur tadi. Itu. Terus nang kedua nang kita ambil petik pada hari ini yaitu adalah khitan. Khitan ini tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga berkhitan. Dan di dalam hukum Nabi kita itulah sunnat muakkadah. Kalau di zaman hukum Nabi kita Nabi Allah Ibrahim itulah wajib berkhitan. Cuman apabila orang yang tidak berkhitan tadi pada ketika inya mandi junub atau mandi suci, apabila air tidak sampai mengalir kepada daging yang tertutup oleh daging yang tidak dikhitan tadi, maka hukumnya sembahyangnya dan ibadahnya itulah tidak sah. Begitu. Karena tidak sah mandinya, tidak sah wudunya, hingga tidak sah kepada ibadahnya, terutama ibadah sembahyang. Begitu. Kalau hanya mengaji, yaitu tidak dapat pahala, malah berdosa hukumnya. Nah, mungkin itu yang kita baca pada hari ini pula. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam taat dan ibadah, dan mudah-mudahan Allah menulis pahala kita yaitu sebagaimana pahala Nabi dan Rasul, dan mudah-mudahan kita yaitu mati dalam syahid menuntut ilmu di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah ajma'in. Allahumma zidna ilma wa la tanqusna. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma asturu uyubana wa uyuba muallimina wa la tadhhab barakati ulim anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.